saya Wiratmaja dan bisa kita kembali di program kesayangan Anda setiap jam pukul 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan berjumpa di program Coffee Time. Dan hari ini di hari yang cerah ini di Wira ya. awal pekan hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Saya yakin Anda sudah begitu mengenal, sudah begitu dekat dengan kedua orang narasumber kita pada kesempatan hari ini. Eka, silakan perkenalkan narasumber kita. Oke, yang pertama adalah Bapak Sistri Sombodo, Kepala BPJS Kesehatan, dan Ibu Wartiah dari DPRD Provinsi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Dan pemirsa, hari ini kita mempunyai tema adalah menyoal pelayanan BPJS. Oleh karena itu kita langsung menghadirkan dari BPJS sendiri dan juga dari anggota DPRD Provinsi yang biasanya sudah dekat dengan masyarakat, mengetahui persoalan dengan masyarakat ada apa gitu. Apakah selama ini masyarakat sudah mengeluhkan tentang pelayanan BPJS? Nah, bisa atau malah sebaliknya sudah puas dengan pelayanan BPJS ya, seperti apa itu gitu sendiri. ya. Nah, jadi itu pemirsa, tema kita hari ini adalah menyoal pelayanan BPJS. Saya ke Bu Wartiah dulu. Bu Wartiah yang sudah begitu dekat dengan masyarakat yang selama ini anggap saja menjadi corong dari masyarakat. Adakah di persoalan tentang pelayanan BPJS atau pelayanan-pelayanan kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat? Pertama-tama saya terima kasih media ini sebagai media yang bisa menjadi alternatif bagaimana sosialisasi yang baik tentang BPJS. Karena kita bertemu dengan narasumber langsung dengan kami selaku pengawasan dari DPRD termasuk Komisi 5. Jadi yang saya tahu adalah BPJS itu memang sangat membantu masyarakat. Banyak terbantu karena setelah kita turun luar biasa hikmahnya adanya BPJS itu. Tetapi pasti ada persoalan. Persoalan yang pertama yang saya lihat adalah keluhan masyarakat tentang pendataan. Mereka juga banyak keluhan-keluhan tidak sesuai pendataan karena masih pendataan lama yang dipakai katanya. Karena sekarang banyak orang sudah meninggal, banyak lain-lain. Itu keluhan yang saya temukan di beberapa tempat di Lombok Barat, di KLU. Itu pertama tentang pendataan yang belum terlalu sinkron ya. Yang kedua tentang masih adanya pungutan-pungutan yang seharusnya di tempat-tempat itu kan gratis untuk kelas 1 ya, kelas 1. Ini perlu nanti kita apakah itu kasus, tetapi ini perlu nanti lebih disosialisasikan. Yang ketiga masalah rumah sakit. Rumah sakit juga masih ada sedikit kebingungan tentang sistem pelayanannya. Artinya kadang-kadang administrasinya tidak sesuai. Nanti misalnya harus dia di kelas rendah, tetapi tiba-tiba sampai sana dia ingin lebih pasiennya itu. Sedangkan itu kan harus ada proses. Nah, ini juga melalui media ini saya kira nanti melalui Bapak Direktur untuk menjelaskan segala hal-hal yang kita temukan di masyarakat. Masih adanya pungutan-pungutan yang harusnya gratis dalam pendaftaran itu. Saya kira itu sementara. Artinya masih ada persoalan-persoalan dengan pelayanan BPJS itu ya, masyarakat kita yang perlu mendapat sosialisasi terus-menerus melalui segala cara, apakah langsung maupun tidak langsung. Berarti Bu Wartiah setuju kalau BPJS ini adalah program yang sangat baik untuk masyarakat? Oh iya, sangat baik dan kita mensupport karena itu dinikmati oleh masyarakat kita. Lalu support yang dalam bentuk nyata yang dilakukan oleh anggota DPR sendiri di anggota dalam polisi di BPJS ini seperti apa? Yang pertama adalah kita minta masyarakat itu terbuka. Kalau masyarakat tidak terbuka tentang hal-hal yang dia keluhkan, bagaimana Bapak Direktur atau penyelenggara BPJS tahu keluhan mereka? Ini kan masalah keterbukaan. Mereka tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh dia misalnya sakit sendiri gitu, dia anu sendiri. Jadi dia harus terbuka saja. Ini loh persoalannya. Kita turun di setiap proses itu tentu komisi kita dan teman-teman DPR lain juga melakukan hal yang sama. Bagaimana penyelenggaraan BPJS selama ini? Apakah sudah sesuai dengan aturan ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Karena ini masalah komunikasi saya rasa. Itu yang terjadi. Karena itu DPR kami sebagai pengawasan tentu kami menanyakan di masyarakat. Nah itu salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Dari sanalah kami tahu tentang ternyata masih ada ini persoalan-persoalannya, pelayanannya belum maksimal karena mungkin ada
komunikasi yang tidak efek atau kurang maksimal dengan pihak penyelenggara dan rumah sakit rumahnya, atau yang di bawah itu yang harusnya gratis masih ada pungutan-pungutan, itu yang masih kita kumpulkan. Saya tidak ingin nanti apa istilahnya jadi sekali itu, tapi kalau di kasus kan berarti tidak terlalu ini itu. Tapi kalau dia misalnya secara global banyak di sana sini, nah itu masih saya kira tidak terlalu seperti itulah ya. Oke, dari BPJS sendiri bagaimana menyikapi tadi ada pungutan ya ada yang banyak sekali ada di persoalan yang masyarakat. ternyata masih ditemukan di lapangan. Baik, terima kasih Mas Wira, Mbak Ika, Ibu Maria, Pak ya. Ini adalah sama seperti disampaikan oleh Ibu dari DPRD Provinsi NTB ini, bahwa pada prinsipnya sebetulnya kita semua ya, baik apakah TV Lombok, apakah DPRD, apakah ini BPJS Kesehatan, kita bergerak dalam bidang jasa yang sebetulnya ranah fokusnya tidak jauh berbeda, terkait dengan layanan publik, iya kan? Jadi artinya kalau layanan publik itu ada 3 teman setia kita yang pasti itu. Satu, ekspektasi dari peserta itu pasti tidak akan pernah turun. Namun demikian, kita sebagai pemberi layanan publik ini harus terus meningkatkan upaya kita agar menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Yang kedua, resources itu pasti mismatch. Dulu zamannya Askes, pegawainya Askes itu sekitar 3.000-an seluruh Indonesia. Sekarang ini BPJS yang anggota pesertanya lebih dari 142 juta jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi peningkatannya itu sudah mencapai kira-kira 9 kali lipat dibandingkan dengan peserta Askes dulu sekitar 16,7 juta jiwa. Jadi jumlah pegawainya apakah menjadi 9 kali lipat? Tidak. Kita paling hanya 2-3 kali lipat saja dari sebelumnya. Maksimal nanti akan hanya dipatok sebanyak itu karena memang sekarang ini sudah bergerak di bidang sosial satu itu. Yang kedua, tidak harus resources ini segaris lurus dengan jumlah peserta yang di cover. Kenapa? Eranya sekarang sudah berubah. Eranya diarahkan kalau dulu memang hitungannya bisa demikian, sekarang ini enggak. Semua harus bisa diotomasikan. Tidak mungkin sekarang dengan jumlah peserta yang segitu banyak dilakukan dengan manual. Oleh karena itu harus komputerisasi. Nah, dari itu mismatch dari resources sebetulnya tidak menjadi halangan, tidak boleh menjadi halangan. Dan yang ketiga terkait dengan anggaran. Biaya pelayanan kesehatan itu mau dipatok sebesar apa, kalau itu tidak dikontrol dengan baik, pasti jebol. Pasti itu. Nah, sekarang ini justru ditunjuklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, itu terkait dengan dana amanah yang dikelolakan khususnya kalau di kesehatan itu kepada BPJS Kesehatan. Yang badannya itu merupakan badan dari transformasi dari PT Askes. Sementara untuk 4 program lain itu kepada BPJS Ketenagakerjaan dari transformasi dari Jam Sostek. Nah, ini sekarang kita khusus di kesehatan. Pertama tadi saya ingin menanggapi terkait dengan kepesertaan. Jadi kalau terkait dengan kepesertaan, kalau ini ditanyakannya kepada BPJS Kesehatan, posisinya BPJS Kesehatan itu given. Kita menerima. Kita menerima saja dan kita tidak boleh melakukan edit apapun terkait dengan data yang telah diberikan, apakah itu secara kolektif oleh pemberi kerja, oleh pemerintah, ataupun oleh yang bertanggung jawab terkait dengan kolektivitas dari kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan. Termasuk dalam hal ini penyampaian data yang disampaikan oleh masyarakat yang mendaftar secara individu. Atau secara PBB tadi. Karena kan memang ada 2 kelompok besar kepesertaan. Yang pertama itu peserta yang berasal dari penerima bantuan iuran. Yang kedua yang bukan penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran itu adalah hanya khusus bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Itu. Yang bukan penerima bantuan iuran segmennya cukup banyak. Termasuk diantaranya pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Itu yang bukan penerima bantuan. Dan satu lagi yang bukan penerima bantuan itu bisa berasal dari pekerja bukan penerima upah. Itu bisa investor, bisa artis, dan lain sebagainya. Sebetulnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu itu tidak boleh daftar ke BPJS Kesehatan. Artinya apa? Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu itu sudah otomatis dilindungi oleh negara.
tidak perlu membayar iuran, iurannya ditanggung oleh negara. Tapi harus ditetapkan, itu harus diatur. Jangan sampai nanti semua masyarakat diakukan tidak mampu. Nah, sekarang ini kriterianya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah P2JK. Nah, itu sudah ditetapkan, yang memimpinnya adalah Wakil Presiden. Pengelola untuk pendataan tersebut. Saat ini per 1 Januari 2014 kemarin, kepesertaan penerima upah atau peserta penerima bantuan iuran PBI, peserta penerima bantuan iuran ya PBI tadi, penerima bantuan iuran itu sudah ditetapkan per 1 Januari 2014 ada sejumlah 86,4 juta jiwa. 84, ya, per 1 Januari 2015 ini itu menjadi sekitar 97 juta jiwa. Itu di NTB atau nasional? Di seluruh Indonesia. Kalau di NTB saja sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Sekitar 2 juta di NTB ini. Jadi kalau dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduknya, ini prosentasenya kalau di NTB saya bilang prosentasenya mendekati 50% dari seluruh penduduk. Itu sudah ditanggung oleh negara. Apa iya sih orang miskinnya sebanyak itu? Harusnya sudah nggak boleh ada lagi harusnya. Cuman tadi Ibu dari DPRD tadi menyampaikan bahwa ternyata di lapangan itu masih ada yang benar-benar tidak mampu dan nyata realnya gitu. Nah, jadi artinya dalam pendataan ini yang memang dimungkinkan masih ada yang harus diperbaiki. Kalau saya bilang kurang pas ya enggak juga, tapi ada yang terus diperbaiki, terus disempurnakan. Ini yang terkait dengan kepesertaan. Jadi posisi BPJS Kesehatan kita given, kita menerima, kita bertanggung jawab untuk kita kelola. Nah, itu yang disampaikan tadi harus disampaikan secara benar. Terkait dengan pelayanan masih ada biaya pelayanan tadi, itu harus kita awasi bersama. Saya harus informasikan bahwa di semua fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada namanya petugas BPJS Center. Itu ada di rumah sakit tersebut. Ketika teman-teman atau masyarakat yang sedang mengalami pelayanan kesehatan di rumah sakit, terus kemudian mengalami hambatan, mengalami keraguan-raguan, silahkan berkomunikasi atau disampaikan keluhannya kepada teman-teman yang di BPJS Center. Sehingga bisa dikomunikasikan dibantu oleh petugas teman-teman BPJS Center dengan manajemen rumah sakit untuk mencari jalan keluar tercepat dan efektif efisien di situ. Ada di situ. Dan kami informasikan juga bahwa per 1 Januari 2015 seluruh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan swasta itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau yang pemerintah otomatis karena ini tugas negara nih. Tidak usah tidak. Jadi harus memang dana. Tujuannya memang sangat mulia. Nah, kalau di sana sini ternyata masih ada yang kurang, ayo kita awasi bersama, kita laporkan pada tempatnya, nanti kita carikan jalan keluar agar program ini menjadi selalu lebih baik sesuai dengan ekspektasi layanan publik pertama tadi. Masyarakat tidak pernah turun nih ekspektasinya. Tadi sudah disampaikan bagus, tapi terus harus meningkat. Terima kasih. Diungkapkan dari BPJS sendiri seringkali terjadi tidak kesinkronan. Contohnya tadi data gitu. Sebenarnya seperti apa yang terjadi sampai ada kasus yang tidak sinkron antara data dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang memang harus menerima tapi tidak dapat misalnya. Saya kira hari ini kan sudah mulai terjawab bahwa kemarin itu masih pakai manual sebelumnya kan. Sekarang sudah memakai komputerisasi. Setidak-tidaknya di situ sudah bisa terdata dia secara nasional. Jadi sudah terlihat berapa orang miskin, berapa ini. Yang kurang tentu akan nanti mengikuti. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita harus perbaikan terus-menerus. Sudah baik tetapi diperbaiki lagi. Karena pasti adalah kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini sekarang seperti disampaikan tadi ada BPJS Center di setiap rumah sakit. Nah, tentu kita berharap masyarakat tahu itu. Kan banyak masyarakat yang kurang tahu, tidak tahu dia. Dia mesti menunggu proses. Misalnya ada keluhan di rumah sakit ini. Dia tidak, kalau ada di situ ngapain dia keluar kan? Di situ sudah pusat. Jadi saya kira ini salah satu hebat ini TV One. Ada tema yang menyoal tentang BPJS artinya maaf Lombok TV karena masuk ada saya lihat itu Lombok TV ya luar biasa saya berterima kasih diberikan ruang untuk itu dan ditemukan dua narasumber yang berbeda, satu penyelenggara, satu memang pengawasan dan ini yang terjadi. Nah, salah satunya saya kira menarik bahwa akan kita sampaikan bahwa BPJS Center ada di masing-masing rumah sakit. Mengapa harus keluar dari pakemnya, harus mencari tempat
keluar untuk mencari curhatnya para penerima BPJS itu. Apa sebabnya? Saya melihat ini kan masyarakat kita ini sedikit-sedikit banyaklah apa istilahnya dipalak, nanti diantar ini diambil, nanti dikira itu persoalan BPJS. Padahal mungkin saja orang per orang, person. Oknum gitu ya. Oknum, nanti orang tidak tahu kan, masyarakat miskin tidak tahu bayar ini. Padahal kan itu tidak. Apalagi sekarang ada BPJS Center. Saya kira ini adanya angka diperkirakan sekitar 2 juta lebih masih masyarakat miskin di NTB. Apa sebenarnya yang masih dibilang cukup masih tinggi angka miskin di NTB? Tapi jangan dijawab dulu sekarang karena karena bisa kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Coffee Time. sepeda gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Coffee Time dan tadi Ya, menyambung pertanyaan tadi, ada angka yang bilang sangat masih cukup fantastis, angka kemiskinan di NTB. Berarti bagaimana melihat ini? Apakah memang itu real orang miskin atau mungkin bisa jadi saya mengaku-ngaku saya ini miskin gitu agar mendapat pelayanan gratis gitu. Keluarga bagaimana melihat? Pertama saya kaget juga, hampir 50% dari penduduk Nusa Tenggara Barat itu menerima BPJS dari kategori yang tadi miskin itu. Jadi ini perlu ada kajian lebih mendalam ini. Apakah ini memang benar-benar mereka ini miskin atau dimiskinkan karena ada keuntungan. Ini bahaya juga ini. Sedangkan dari BPJS itu diterima dari pemerintah data-data angka kemiskinan tadi begitu ya. Ya, ini kita masih ngomongkan seputar kepesertaan ya. Sepertinya kesannya sangat signifikannya luar biasa.
Tapi sebetulnya kalau kita sedikit beralih terkait dengan pelayanan kesehatan, yang paling menjadi masalah besar di negeri kita itu sebetulnya bukan bagaimana kita mengcover untuk menyatukan kepesertaan ke dalam konsep gotong royong di program JKN ini. Tetapi yang paling utama sebetulnya adalah permasalahan biaya pelayanan kesehatan. Biaya. Yang tidak pernah turun. Saya gambarkan saja kalau di NTB ini 2014 kemarin, collecting iuran yang kami terima dari iuran daerah, baik itu dari pemberi kerja, dari peserta individu, itu total yang kami terima ada sekitar 58 miliar. 58 miliar Iya. untuk di NTB saja ya? Iya, seluruh NTB. Jadi kami ada 3 kantor cabang. Ada di kantor cabang Mataram, kantor cabang Selong, dan kantor cabang Bima. Kami yang berada di wilayah kota Mataram ini bisa mengkoordinir ketiga ini, sehingga saya selaku kepala cabangnya boleh disebut sebagai kepala kantor wilayah juga, karena semua petugas atau kepala kantor cabang yang berada di ibu kota provinsi yang tidak ada kantor divisi regionalnya di ibu kota provinsi tersebut itu boleh disebut kepala kantor wilayah sebetulnya. Saya informasikan bahwa saat ini realisasi biaya sampai dengan 2015 ini ya, sampai dengan bulan April itu mencapai 255 miliar. 255 miliar. Padahal collecting iurannya 58 miliar. Sampai 8. Jadi artinya sebetulnya jomblangnya sangat besar. Terlepas bahwa sebetulnya collecting iuran ini belum termasuk collecting iuran yang dari pusat. Karena collecting iuran dari pusat akan dikelola oleh pusat. Maksudnya masuknya melalui pusat. Kalau pengelolaannya itu satu tempat. Itu sekilas saja. Cuman karena ini program ini adalah program sosial, saya sebenarnya tidak ingin memblow up yang itu, tapi pengen saya memang inti utamanya program ini ada yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dari warga negara ini tercapai. Makanya di awal tadi saya bilangkan bahwa kita ini di layanan publik. Nah, layanan publik itu 3 hal tadi pasti itu, sifatnya pasti ya. Ayo kita sama-sama kita kawal, sama-sama kita pantau untuk kita tingkatkan apabila memang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan agar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Bu Warti ya, selain dari keikutsertaan tadi peserta BPJS dan juga dana pembiayaan dari BPJS yang dibilang cukup semakin tinggi, bagaimana menurut keluarga sendiri? Ya saya kira ini hal yang biasa ya, karena itu kebutuhan masyarakat. Mereka untuk kesehatan kan mereka mau bayar berapa saja kebutuhan itu. Satu. Yang malah saya masih ingin menanggapi yang tadi itu masalah sudah hampir 50% sudah tercover di dalam data. Masih ada yang miskin. Masih ada yang miskin. Dan masih miskin ada baru laporan miskin baru terus. Miskin Dan baru mereka tidak akan yang pernah terkategori sesuai persyaratan yang dikatakan itu. Ini yang saya tidak bisa rasanya apa namanya miris ya, bahasanya betul ini. Saya jadi miris gitu. Satu sisi kita ingin kita ini hampir setiap tahun mengurangi angka kemiskinan itu, termasuk juga tentu dari BPJS ini yang ada kategori miskin, mereka menerima bantuan tadi, data tadi. Nah ini yang saya kira harus kita sama-sama nanti mengevaluasi lebih lanjut, karena saya temukan ketika saya turun di reses-reses itu masih banyak masyarakat yang miskin yang belum tercover dengan baik, dan itu murni dari mereka yang butuh saya turun. Itu saya kira perlu ada sinkronisasi lagi ke depan. Apakah mereka yang tercover 50% katanya itu betul-betul miskin atau ada ini kan? Saya justru ingin ke bawah menggali itu. Misalnya saya mau tanya nanti, tentu ini PR kami di Komisi 5 ya, kebetulan saya ketua Komisi 5. Ada yang menarik di sini. Saya mungkin akan memperbanyak nanti turun. Misalnya data itu berapa ke kabupaten, kami kan provinsi, berapa kabupaten kota tentu melalui jalur kami mempelajari itu. Kemudian berapa di tingkat kecamatannya, berapa di desa itu, berapa di kelurahan itu, kemudian sampai ke bawah berapa. Jangan-jangan keluarga-keluarga nanti yang memang tidak semestinya pendapat itu yang di. Kalau pusat kan berdasarkan laporan dari bawah. Tidak kita salahkan juga data itu. Apakah permainannya nanti di tingkat bawah ini mereka yang berhak tidak dapat, tetapi yang tidak berhak justru yang masuk data.
Oke. Bahwa kalau dilihat secara kasat mata pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan di segala bidang di NTB kita dibilang cukup signifikan, gitu, cukup cukup baik pesat, gitu. ya. Tapi masih adanya data-data seperti ini seperti mana? Itulah yang saya miris tadi kata Linda itu. Satu sisi pertumbuhan ekonomi kita tambah membaik, sisi lain kok kemiskinan masih ada, masih banyak. masih banyak. Bahkan masih banyak yang tidak terdata dengan baik. Mereka yang punya hak itu. Saya kira ini forum di mana kita juga mengevaluasi. Karena kami pengawasan, Bapak penyelenggara, jadi kita harus komunikasi yang baik. Tentu kami akan cross check ke bawah tentang kebenaran data-data yang sudah disampaikan ke pusat tadi. Oke, Pak Sistri, saya ingin bertanya kepesertaan tadi. Untuk masyarakat miskin memang sudah ada datanya dari pusat. Nah, bagaimana untuk masyarakat yang berprofesi sebagai PNS? Nah, bagaimana mereka masih banyak yang bingung bagaimana mengubah Askas itu menjadi BPJS. Baik. Jadi di awal tadi kan ceritakan ada 2 kelompok besar kepesertaan di BPJS Kesehatan di program CKN ini. Ada penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran sudah jelas. Tadi ada 86,4 ditambah kalau saat ini sudah mencapai 208,7. Jadi 208,007 jiwa per akhir April kemarin di Nusa Tenggara Barat ini untuk PBI APBD. Jadi yang anggaran, jadi penerima bantuan iuran itu kalau PBI APBN itu yang ex Jamkesmas tadi menjadi peserta JKN. Tapi kalau yang APBD ini yang integrasi dari Jamkesda ke JKN itu jumlahnya 208,7 jiwa tadi, 208.007 jiwa. Itu jadi terkait dengan kepesertaan tahun 2014 itu 4 kelompok besar wajib langsung. Pertama Jamkesmas, yang kedua PNS, terus kemudian TNI Polri, sama pensiunannya. TNI Polri. Jadi ada dari maksud saya ini TNI Polri dan pensiunannya. Ini kalau peserta Askes itu kan PNS dan pensiunan, termasuk di dalamnya TNI Polri. Kemudian TNI Polri aktif yang sebelumnya dikelola oleh Asabri itu harus dimasukkan ke BPJS. Dan yang keempat adalah peserta yang swasta yang sebelumnya dikelola oleh Jamsostek itu kesehatannya harus masuk menjadi peserta di BPJS Kesehatan. Itu menjadi kelompok besar. Oleh karena itu saat ini sudah mencapai 142 juta jiwa lebih. Karena memang ada kelompok besar wajib. Nah, terkait dengan kartu betul. Jadi sampai dengan saat ini pemegang kartu Jamkesmas yang warnanya biru sama pemegang kartu Askes itu tetap menggunakan kartu Askes dan kartu Jamkesmas. Oke, masih tetap berlaku. Tetap berlaku seperti halnya kartu Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang saat ini ada. Nah, di tahun 2015 ini ada program akan didistribusikan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Programnya tidak berubah, hanya kartunya saja nanti akan didistribusikan. Yang targetnya akhir 2015 ini bisa selesai semuanya diharapkan. Mohon doanya dan mohon kerjasamanya, karena ini BPJS Kesehatan tidak mungkin bisa mendistribusikan 142 BPJS Kesehatan berjalan sendiri, tidak bisa. Itu harus ada keikutsertaan dari dinas sosial, keikutsertaan dari dinas kesehatan, keikutsertaan stakeholder yang lain, pemerintah, termasuk di dalamnya sampai dengan kepala lingkungan, kepala desa, bahkan RT RW. Ini sebetulnya tersinergi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wardia tadi untuk pencocokan data bahkan ke depannya, bahkan kalau masa orang kaya nu dapat kartu KIS ini lah, nanti bisa tahan gitu nanti malam. Itu yang penting. Berarti jika pemerintah sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik atau pelayanan kesehatan seperti ini, lalu bagaimana dengan kesadaran masyarakat kita? Apakah memang sudah siap menerima layanan yang begitu baik dari masyarakat, dari pemerintah maksud saya? Kalau saya lihat sih mereka sudah siap lah ya. Hanya saja ini kan tingkat pendidikan kita juga mempengaruhi namanya kebijakan-kebijakan itu apa namanya disadari atau tidak kepentingannya gitu. Nah, satu sisi dia harus juga mengetahui proses-proses itu. Nah, saya lihat di masyarakat kita sudah welcome dengan semua itu. Hanya dibutuhkan pendampingan-pendampingan nanti dari masyarakat kita. Tentu tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat kita
pentingnya semua kebijakan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada mereka. Karena ini mereka sangat welcome, mereka senang. Bagi mereka yang sudah jalan, mereka sangat ini sekali. Mereka berterima kasih melalui kami gitu. Walaupun ada juga yang seperti saya katakan tadi itu kasus-kasus ya. Saya hanya katakan mungkin kasus-kasus, tidak mengeneral itu bahwa suatu musibah ya. Tapi ini kasustis. Oleh karena itu, kalau kita semua sadar bahwa ini tugas kita bersama-sama, jadi kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita memperbaiki apa yang kurang kita perbaiki dan terus-menerus. Tidak bisa kita mengatakan ini sudah baik. Karena apa? Karena kita tidak menyimpulkan, kita sudah kepada taraf itu. Karena kenapa saya katakan masih ada bolong-bolong tadi itu? Mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya peran serta dari Lombok TV umpamanya, dari TV-TV lain mudah-mudahan juga ada juga sosialisasinya gratis. Mereka kan senang. Oh ternyata ini loh ada ini perubahan dari terus-menerus itu. Seperti dikatakan tadi KIS itu, yang saya katakan dari bawah. Jangan-jangan terima KIS itu mereka tidak berhak. Sehingga kita ingin cross check bawah, bukan general. Lalu kita menerima selesai sampai di situ. Nanti ternyata ada orang kaya dapat KIS, kan aneh ini. Iya, betul. Berarti sudah ada ketimpangan di sini. Itu yang akan kita coba cross check. Bisa dikatakan kesadaran masyarakat ini tentang pelayanan kesehatan sudah semakin membaik. Kalau saya simpulkan sudah membaik, sudah membaik karena mereka mengenal BPJS, mereka merasakan nikmati walaupun ada kurang-kurang ini biasa itu, tapi mereka hampir semua tahu, Puas, hampir semua merasa inilah ya kehadiran BPJS di tengah mereka. Iya, apa sih jika misalnya menemukan seperti Bu Warteh ada di masyarakat ada yang tidak tahu misalnya saya ini memang ada miskin tidak tahu dan harus kemana? Pendaftaran bagi masyarakat miskin. Iya. Jadi gini, di awal saya ceritakan juga bahwa BPJS itu sifatnya given, kita terima saja dari data yang ada. Khusus masyarakat miskin pendaftarannya harus melalui pemerintah. Bagaimana cara mendaftarkan masyarakat miskin tersebut? Harus didaftarkan secara kolektif. Jadi dimulai dari lingkup terkecil dulu. Misalkan keluarga nanti RT RW ke desa itu nanti informasikan ke dinas sosial. Dinas sosial jadi bahwa sampaikan bahwa itu desa nanti mengeluarkan surat keterangan miskin. SKTM, surat keterangan miskin ya. Sampaikan dinas sosial nanti akan mengkolek, kemudian direkap, data itulah nanti yang dipertanggungjawabkan untuk iurannya akan ditanggung oleh pemerintah setelah data itu disampaikan ke BPJS Kesehatan dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi karena gini, misalkan didaftarkannya di bulan Mei, itu selambat-lambatnya tanggal 25 harus sudah masuk ke master file kami. Data yang masuk selambat-lambatnya tanggal 25 itu baru menjadi peserta pada tanggal 1 Juni nanti. Karena secara kolektif ada konsep cut off itu, ada semacam itu. Ya. Ada kecenderungan mungkin seperti mungkin Bu Warteh lebih tahu ketika masyarakat memerlukan BPJS ini ketika sudah ada di rumah sakit gitu ya. Dan kadang seringkali kita temukan seperti itu ketika sudah berobat baru ini mana BPJS belum ada. Ini yang menjadi kelirunya begini. Jadi jangan sampai lagi ada sosialisasi bahwa masyarakat itu boleh ditanggung oleh program JKN melalui BPJS Kesehatan itu kalau dia sakit dulu, salah. Justru kalau dia sakit dulu pasti dananya dari BPJS Kesehatan itu tidak boleh untuk membayarkan siapapun yang sakit duluan itu, termasuk masyarakat miskin. Enggak boleh, jadi daftarnya memang harus kolektif itu. Jadi tidak boleh dia sakit baru ditanggung, enggak. Jadi daftarnya memang menjadi peserta dulu karena aturan yang dana yang ada di BPJS Kesehatan itu dipertanggungjawabkan juga oleh BPJS Kesehatan. Hanya boleh dibayarkan kepada peserta atau masyarakat yang datanya sudah masuk di master file-nya BPJS Kesehatan. Kalau belum ada di master file BPJS Kesehatan, kami bukannya tidak mau memberikan, tapi tidak boleh. Memang tidak sudah boleh begitu mengeluarkan uang itu karena belum nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti KPK masuk di situ. Iya betul Ibu. Yang dibayar sedikit untuk kebaikan orang banyak, tapi proses tidak kita lalui melanggar aturan. Bu Warteh bisa jadi ini menjadi miskomunikasi gitu antara kadang masyarakat yang ini saya tidak bisa dibayar, saya tidak mau dibayar. Justru saya tertarik dengan komentar tadi itu. Itu yang agak terjadi juga. Mereka sakit baru tahu ini
mereka ngeluh. Itu yang tidak kita inginkan. Karena dia harus berproses dulu dong. Proses itu dia harus terdata. Berdasarkan data itu dia dibayarkan. Sekarang kan serba salah. Satu sisi kita salahkan pihak penyelenggara, sisi lain kita yang tidak mengikuti aturan itu. Ini kan masalahnya kaitannya dengan laporan keuangan. Kita membayarkan tidak pada aturan yang benar, padahal tujuan kita baik. Ini yang memang kita sama-sama hindari. Saya tertarik dengan komentar terakhir dari data itu. Karena Pak yang satu kan juga seperti itu. Malah kita ingatkan dia tidak boleh. Dari teman-teman konstituen kami, ini Bu aja, ini salah ini baru dia tahu dan itu tidak boleh. Sebelumnya didaftarkan ke depan baru dia boleh, saya bilang gitu. Jadi segera daftarkan, sesegera mungkin, segera bisa masuk ke dalam master file sehingga terlindungi. Kalau memang betul masyarakat miskin, udah pasti iurannya ditanggung oleh negara. Tetapi khususnya bagi pekerja penerima upah swasta, itu merupakan kewajiban utamanya dari pemberi kerja. Jadi bukan pegawainya yang disuruh berbondong-bondong daftar, tetapi itu merupakan haknya pegawai untuk didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Jadi badan-badan usaha swasta itu termasuk Lombok TV ini, nggak tahu Lombok TV ini udah daftarkan belum pegawainya ini? Sudah aman. Kewajiban dari pemberi kerja karena dari 5% dari upah dan tunjangan tetapnya itu ditetapkan bahwa 4%-nya itu kewajiban dari pemberi kerja. Sementara tenaga kerja itu kewajibannya hanya 0,5% saja sampai dengan akhir Juni ini. Tetapi per 1 Juli nanti 1% dari itu. Oke, Pak Sistri, sekali lagi masyarakat harus tahu kan bagaimana prosedur dari BPJS ini. Nah, apakah sudah ada usaha dari BPJS untuk sosialisasi langsung turun ke masyarakat? Ya, baik. Jadi terkait dengan sosialisasi ini, kalau di layanan publik ya begini terus. Artinya kita tidak boleh memamerkan sudah berapa sosialisasi, tapi kita tidak boleh bosan untuk terus meningkatkan sosialisasi. Dan sosialisasi ini sebetulnya pada prinsipnya tidak hanya kewajiban BPJS Kesehatan, kewajiban kita semua, termasuk dari DPRD, termasuk dari Lombok TV, sekarang dilakukan seperti ini. Jadi sosialisasi harus terus dilakukan. Terkait dengan prosedur itu sendiri juga sebetulnya sederhana sekali. Jadi dari Kementerian Kesehatan sebagai regulator yang mewakili pemerintah untuk menata pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, sudah ditetapkan bahwa pelayanan kesehatan ini prosedurnya adalah terstruktur dan berjenjang. Artinya apa? Masyarakat yang sudah terdaftar ke dalam program JKN di BPJS Kesehatan itu akan mendapatkan manfaatnya apabila sakit tadi, untuk yang sakit ya, untuk yang sakit dapatkan manfaat sakit. Apabila sakit tidak boleh langsung ke rumah sakit, tetapi harus melalui vaskes tingkat pertama dulu, di mana peserta tersebut terdaftar sesuai dengan pilihannya beliau sendiri. Apakah itu di puskesmas, apakah itu di dokter keluarga, apakah di klinik, ke situ dulu. Namun pengecualian untuk kasus emergensi. Kalau emergensi dimanapun tempatnya selama itu masih berada di Indonesia, itu boleh langsung ke rumah sakit, itu dijamin. Bahkan apabila itu ditolong oleh rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, apabila yang merupakan peserta jaminan kesehatan nasional atau yang sudah terdaftar di master file-nya BPJS Kesehatan, itu harus dilayanin dan biaya pelayanan kesehatannya diklaimkan oleh vaskesnya ke BPJS Kesehatan untuk kondisi darurat tadi. Apabila kondisi daruratnya sudah teratasin, segera dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena khusus biaya pelayanan kesehatan itu tidak ada klaim perorangan atau klaim dari peserta yang sakit tadi mengajukan ke BPJS Kesehatan. Diatur demikian. Jadi yang mengajukan klaimnya itu yang hanya boleh dilakukan oleh yang menolong. Rumah sakitnya yang mengajukan klaimnya ke BPJS Kesehatan. Persis, ini pengalaman pribadi saya ketika saya ke salah satu optik kacamata, ternyata di sana menerima BPJS juga gitu. Saya menjadi berpikir ternyata pelayanan kesehatan yang di BPJS tidak hanya rumah sakit, tidak hanya klinik, tapi optik atau mungkin adakah jadi yang lain? Jadi gini, pelayanan itu bagian dari jejaring. Jadi kalau vaskes itu sendiri atau fasilitas kesehatan itu sendiri sebetulnya induknya adalah fasilitas kesehatan tingkat 1. Itu di dalamnya puskesmas, klinik pratama maksudnya, terus
dokter keluarga, itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan kedua adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Itu rumah sakit, gitu. Rumah sakit, rumah sakit. Itu, ya dua-duanya tuh punya jejaring. Ya kalau optik tadi bagian dari jejaringnya di rumah sakit. Jadi pelayanan di optik itu baru bisa didapatkan manfaatnya kalau memang peserta itu mendapatkan resep kacamata dari dokter spesialis di rumah sakit atau di BKMM. Kebetulan di sini ada BKMM. Ya, ada beberapa daerah itu ada namanya BKMM, itu setingkat rumah sakit. Kalau dia memang betul dapat resep untuk kacamata, beliau nanti bisa mengambil kacamata di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu kita pastikan bahwa kita kerjasama dengan optik tersebut apabila memang yang diperlukan kacamatanya indikasi medis dan pesertanya tidak menginginkan frame yang lebih bagus dari yang telah disediakan, cukup dana yang ditetapkan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan optik tersebut, tidak perlu nambah biaya. Namun kalau memang pesertanya menghendaki, oh saya kalau pakai frame ini tidak pede, saya pengen yang lebih ringan, saya pengen yang lebih gaul. Itu harus nambah ya. Gitu memang. Baik, pertanyaan terakhir, mungkin terkait tema kita hari ini Bu Wartiah, menyoal pelayanan BPJS, seharusnya bagaimana untuk menjadi lebih baik ke depannya? Yang pertama adalah tentu kita memperbanyak terus sosialisasi tentang proses menjadi peserta BPJS satu. Yang kedua, tanggung jawab sebagai penyelenggara seperti apa, juga tanggung jawab kita sebagai yang menerima BPJS itu sendiri seperti apa. Yang keempat, saya kira yang paling penting adalah kita harus tanggung jawab semua terhadap program jaminan kesehatan nasional. tetap jaminan kesehatan itu yang paling penting. Semua kita bertanggung jawab untuk itu. Apa sebabnya? Untuk masyarakat kita tahu bahwa kita ingin ke depan tidak ada lagi yang tadi kasus-kasus terjadi. Jadi sosialisasi terus menerus itu kuncinya. Sosialisasi terus menerus, dan yang terakhir kita minta juga dari pihak penyelenggara terhadap kerjasama yang baik tetap dengan rumah sakit. Bahkan saya mengusulkan ke depan dipanggil di sini sebagai narasumber dari pihak rumah sakit. Undang mereka. Kalau saya boleh usul, kita ingin nanti dari rumah sakit sendiri bisa langsung berkomunikasi dengan penyelenggara. Jangan-jangan nanti pembayarannya mungkin agak terlambat gitu. Di sisi lain rumah sakit ini kan butuh biaya cepat. Saya kira itu juga perlu diantisipasi. Mungkin nanti bisa kita agendakan ulang ya. Baik, silakan. Ya, baik. Prinsipnya program jaminan kesehatan nasional ini adalah program sistem jaminan sosial nasional yang menurut kami adalah yang ditugaskan sebagai program utama. Karena program ini menjadi pondasinya di dalam program sistem jaminan sosial nasional. Oleh karena itu ditargetkan selambat-lambatnya 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah terproteksi jaminan kesehatan nasional melalui program sosial ini. Jadi artinya ini harus kita kawal bersama, kita dukung bersama, kita evaluasi bersama, kita monitoring bersama agar terus menjadi lebih baik dalam hal penyelenggaraannya. Agar program ini bagaimana bisa sustain, bisa berkelanjutan, agar bagaimana kualitasnya juga tetap bisa ditingkatkan, bagaimana kewajaran dari pengobatan yang diterima bagi yang sakit juga menjadi tepat, dan tentu yang tidak kalah pentingnya mulai tahun 2014 ini sebetulnya program ini adalah program yang tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan produktivitas dari warga negara. Jadi memang diutamakan adalah untuk penyelenggaraan terkait dengan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit. Jadi ini kita harus sosialisasikan bersama. Jadi di dinas kesehatan, di dinas sosial, di dinas terkait, di DPRD, di BPJS Kesehatan, jadi terus arah ke sana. Bahkan penguatannya sebetulnya sekarang ini didominankan adalah penguatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk penyelenggaraan program-program yang sifatnya adalah pencegahan. Apakah itu preventif, apakah itu promotif, yang tujuannya adalah utamanya mengacu pada pola hidup sehat. Jadi kalau bisa sehat, jangan tunggu sakit. Kalau memang dia sakit, ternyata sakitnya itu divonis, misalkan sakit ini tidak mungkin untuk sembuh total, tapi kalau masih bisa dikontrol, ayo kita kontrol, jangan sampai sakitnya itu malah menjalar ke
organ yang lain yang menjadi lebih parah dan mengakibatkan biaya pelayanan akan menjadi semakin meningkat, yang memberi dampak itu nanti menjadi tidak sustainnya dari program ini sendiri karena keterbatasan anggaran yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir mungkin kami mengingatkan bahwa khusus untuk pemberi kerja swasta sebenarnya adalah 1 Januari 2015 ini merupakan waktu terakhir untuk didaftarkan seluruh karyawan swastanya ke program JKN ini di kolektif. Nah, kami ingatkan per bulan Mei ini kepesertaannya sesuai dengan kesepakatan dengan Apindo selama-lamanya itu harus sudah didaftarkan kepesertaannya sehingga per 1 Juni 2015 ini tidak ada lagi pegawai swasta yang tidak terproteksi jaminan kesehatannya melalui program jaminan kesehatan nasional. Jadi batasnya Mei ini ya. Iya. Jadi ayo yang punya perusahaan segera jangan sampai ketinggalan ya. Dan bisa benar bahwa pelayanan kesehatan yang terbaik bukan hanya tanggung jawab dari Pak Sisri dari BPJS, bukan hanya tanggung jawab dari Bu Wartia sebagai anggota DPR, bukan hanya tanggung jawab kami dari media, namun tanggung jawab kita bersama. Dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat sendiri yang diberikan pelayanan. Bagaimana untuk menerima BPJS. Terima kasih Bu Wartia, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah mau meninggalkan Dan pemirsa, aktivitasnya. itulah perbincangan kita hari ini tentang menyoal pelayanan BPJS. Saya Ibrahim aja. Dan saya Kak Islami pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Coffee Time besok pagi pada pukul 10 sampai 11. Iya. Baik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tehnya belum diminum.